Bayangkan sebuah pertempuran yang menentukan arah sejarah, di mana sebuah komunitas kecil yang baru berdiri harus berhadapan dengan kekuatan besar yang selama ini menindas mereka. Pertempuran itu bukan sekadar peperangan fisik, melainkan juga ujian iman, strategi, dan keyakinan pada pertolongan Allah. Itulah yang terjadi dalam Perang Badar Al-Kubra, pertempuran monumental yang menjadi titik balik dalam perjalanan umat Islam. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berjumlah sekitar 313 orang menghadapi pasukan Quraisy Mekah yang berjumlah lebih dari 3 kali lipat. Dalam logika manusia, peluang kemenangan hampir tidak ada. Namun sejarah mencatat, kemenangan justru berpihak kepada kaum muslimin yang berjuang dengan penuh keyakinan. Kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan militer. Lebih dari itu, ia menjadi simbol kebangkitan Islam. Dari sebuah komunitas kecil yang sebelumnya dianggap lemah dan tak berarti, umat Islam tampil sebagai kekuatan baru yang diperhitungkan di Jazirah Arab. Peristiwa ini mengangkat semangat kaum muslimin, memperkuat posisi politik Madinah, sekaligus memberikan pesan keras kepada Quraisy. Dalam video ini, kita akan membahas perjalanan menuju Perang Badar, jalannya pertempuran, strategi yang digunakan, peran para sahabat, hingga dampak besar yang ditinggalkannya bagi perkembangan Islam. Mari kita simak bersama bagaimana sebuah pertempuran kecil dengan pasukan yang terbatas mampu mengubah jalannya sejarah dunia. Perang Badar tidak terjadi begitu saja. Akar konflik ini berawal dari penindasan panjang yang dialami kaum muslimin di Mekah. Selama bertahun-tahun Quraisy menindas, menyiksa, dan mengusir orang-orang yang beriman. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, membangun sebuah masyarakat baru yang merdeka dari tekanan Quraisy. Namun kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka melihat Madinah sebagai ancaman terhadap dominasi mereka di Jazirah Arab, terutama dalam bidang perdagangan. Jalur kafilah dagang Quraisy yang menghubungkan Mekkah dengan Syam melewati daerah-daerah yang kini berada dalam pengaruh Madinah. Hal ini membuka peluang bagi kaum muslimin untuk menekan kekuatan ekonomi Quraisy. Rasulullah SAW pun menyusun strategi untuk menghadang kafilah Quraisy sebagai bentuk tekanan ekonomi, sekaligus memperlihatkan kekuatan umat Islam yang baru. Beberapa ekspedisi kecil sebelumnya memang belum menghasilkan konfrontasi besar, tetapi berhasil menunjukkan bahwa kaum muslimin siap menghadapi ancaman Quraisy. Puncaknya, sebuah kafilah besar Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan kembali dari Syam menuju Mekah. Rasulullah SAW melihat ini sebagai kesempatan strategis. Beliau memimpin sekitar 313 sahabat untuk menghadang kafilah tersebut. Namun Abu Sufyan berhasil mengelabui pasukan muslim dan meminta bala bantuan besar dari Mekah. Inilah yang akhirnya memicu konfrontasi terbuka. Quraisy mengirimkan pasukan besar berjumlah lebih dari 1.000 orang, lengkap dengan perlengkapan perang. Dengan kondisi pasukan yang jauh lebih sedikit, kaum muslimin berada dalam ujian berat, tetapi justru inilah yang menjadi awal dari sebuah kemenangan besar yang akan tercatat dalam sejarah. Kaum muslimin yang berjumlah sekitar 313 orang terdiri dari Muhajirin dan Ansyar. Persenjataan mereka sangat terbatas, hanya memiliki 2 ekor kuda, sekitar 70 unta yang ditunggangi secara bergantian, dan sebagian besar hanya bersenjatakan pedang sederhana. Meskipun serba kekurangan, mereka memiliki keimanan yang kuat serta keyakinan penuh kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin mereka. Sementara itu, kaum Quraisy datang dengan persiapan yang sangat besar. Pasukan mereka berjumlah lebih dari 1.000 orang, lengkap dengan 100 ekor kuda, 600 baju besi, dan perlengkapan perang terbaik pada masa itu. Secara perbandingan, kekuatan mereka lebih dari 3 kali lipat kaum muslimin. Dari sudut pandang manusia, seolah-olah tidak ada peluang bagi pasukan kecil Madinah untuk menang. Rasulullah SAW tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, tetapi mengatur strategi dengan cermat.
Beliau memilih posisi strategis di dekat sumur-sumur di Badar, sehingga kaum muslimin menguasai akses air yang sangat penting dalam peperangan. Posisi ini membuat pasukan Quraisy berada dalam kondisi sulit jika pertempuran berlangsung lama. Selain itu, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Salah satu sahabat Ansyar, Al-Hubab bin Al-Mundhir, mengusulkan agar pasukan ditempatkan di dekat sumber air untuk menguasai logistik. Usulan ini diterima dan terbukti menjadi langkah strategis yang menentukan jalannya pertempuran. Persiapan kaum muslimin tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Nabi SAW berdoa dengan penuh khusyuk memohon pertolongan Allah, sementara para sahabat memperkuat tekad mereka dengan keyakinan bahwa jika gugur, mereka akan meraih syahid. Inilah kekuatan besar yang tidak dimiliki pasukan Quraisy. Semangat iman dan keyakinan akan janji Allah. Pertempuran Badar dimulai dengan tradisi duel 1 lawan 1. Dari pihak Quraisy maju 3 jagoan mereka, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Nabi SAW kemudian mengutus 3 sahabat terkemuka, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits. Duel sengit itu berakhir dengan kemenangan kaum muslimin, meski Ubaidah terluka parah dan akhirnya gugur. Setelah duel pembuka, pertempuran besar pun dimulai. Pasukan Quraisy yang lebih banyak mencoba menekan dengan kekuatan frontal. Namun kaum muslimin tetap bertahan dengan formasi rapat, memanfaatkan posisi strategis mereka. Rasulullah SAW terus memberikan semangat kepada pasukan, memerintahkan mereka untuk tidak menyerang gegabah, melainkan menunggu instruksi. Di tengah jalannya pertempuran, turunlah hujan ringan yang menyejukkan kaum muslimin dan mengokohkan pijakan mereka, sementara tanah di pihak Quraisy menjadi licin. Kaum muslimin semakin yakin bahwa pertolongan Allah hadir bersama mereka. Para sahabat bertempur dengan semangat luar biasa, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Pertolongan Allah juga datang dalam bentuk lain. Al-Quran mencatat bahwa malaikat diturunkan untuk membantu kaum muslimin dalam pertempuran ini. Hal ini semakin menguatkan semangat pasukan kecil Madinah, yang kini bertempur dengan keyakinan penuh bahwa kemenangan sudah dijanjikan. Akhirnya, pasukan Quraisy kewalahan menghadapi serangan balik kaum muslimin. Puncak pertempuran terjadi saat Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang paling keras menentang Islam, berusaha memimpin serangan balik. Namun ia akhirnya berhasil ditumbangkan oleh 2 pemuda Ansyar, Muawidh dan Mu'adz bin Afra. Kematian Abu Jahal menjadi pukulan telak bagi pasukan Quraisy. Semangat mereka runtuh, barisan tercerai-berai, dan mereka pun melarikan diri meninggalkan medan perang. Kaum muslimin meraih kemenangan besar, menewaskan sekitar 70 orang Quraisy dan menawan 70 lainnya. Sementara dari pihak muslimin, hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Dalam perang Badar, banyak sahabat Nabi SAW yang menunjukkan keberanian luar biasa. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, tampil sebagai salah satu pahlawan utama. Dengan keberaniannya ia menjadi benteng kuat bagi kaum muslimin dan membuat gentar musuh. Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih sangat muda juga menunjukkan ketangguhannya. Ia berhasil menumbangkan beberapa jagoan Quraisy, menjadikan namanya semakin harum sebagai pejuang pemberani di medan perang. Ali menjadi contoh nyata keberanian pemuda dalam membela agama Allah. Sementara itu, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab juga berperan besar dalam menjaga moral pasukan dan memberikan dukungan penuh kepada Rasulullah SAW. Mereka berada di barisan depan menunjukkan bahwa para sahabat terdekat Nabi tidak hanya berjuang dengan kata-kata, tetapi juga dengan pedang dan nyawa mereka. Dari pihak Quraisy, beberapa tokoh penting tewas, termasuk Abu Jahal, yang selama ini dikenal sebagai musuh besar Islam. Kematian Abu Jahal dianggap sebagai simbol berakhirnya dominasi Quraisy atas kaum muslimin. Kekalahan ini bukan hanya kerugian militer, tetapi juga pukulan psikologis besar bagi musyrikin Mekah. Peran para sahabat dalam perang Badar membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya diraih dengan jumlah besar atau perlengkapan lengkap, melainkan dengan keberanian,
iman, dan pengorbanan. Setiap sahabat berkontribusi dan perjuangan mereka menjadi teladan sepanjang masa. Kemenangan di Perang Badar memberikan dampak besar bagi kaum muslimin. Secara politik, posisi Madinah semakin kuat dan disegani oleh berbagai kabilah di Jazirah Arab. Umat Islam yang sebelumnya dianggap lemah, kini dipandang sebagai kekuatan baru yang tidak bisa diremehkan. Bagi kaum muslimin sendiri, kemenangan ini menjadi penguat iman. Mereka menyadari bahwa pertolongan Allah benar-benar nyata. Dengan jumlah kecil dan perlengkapan seadanya, mereka bisa mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Hal ini meneguhkan keyakinan bahwa ketaatan dan tawakal adalah kunci keberhasilan. Di sisi lain, Quraisy mengalami pukulan besar. Banyak pemimpin mereka gugur, dan kekalahan ini membuat reputasi mereka tercoreng di mata kabilah-kabilah lain. Namun kekalahan ini juga menumbuhkan dendam mendalam, yang kelak menjadi sebab terjadinya perang besar berikutnya, yaitu Perang Uhud. Perang Badar juga memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa jihad di jalan Allah bukan hanya soal senjata, tetapi juga tentang keikhlasan, pengorbanan, dan keyakinan akan janji Allah. Para sahabat yang gugur dalam pertempuran ini mendapat gelar syuhada, dan nama mereka dikenang sepanjang sejarah. Dengan demikian, Perang Badar bukan sekadar pertempuran militer, melainkan peristiwa monumental yang mengubah jalannya sejarah Islam. Dari titik inilah, Islam mulai meneguhkan diri sebagai kekuatan besar yang terus berkembang hingga meluas ke seluruh dunia. Perang Badar memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Salah satunya adalah keyakinan bahwa kemenangan sejati datang dari Allah. Meski pasukan muslimin jauh lebih kecil dan kurang persenjataan, mereka tetap menang karena iman, doa, dan ketaatan. Hal ini menegaskan bahwa faktor spiritual tidak kalah penting dari kekuatan fisik. Hikmah lain adalah pentingnya strategi dan musyawarah. Nabi SAW tidak bertindak sendiri, tetapi selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Usulan Al-Hubab bin Al-Mundhir tentang posisi pasukan terbukti menjadi kunci penting dalam kemenangan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan lahir dari kolaborasi, bukan hanya satu orang. Selain itu, Perang Badar mengajarkan arti pengorbanan. Para sahabat rela meninggalkan kenyamanan hidup, mempertaruhkan jiwa mereka demi membela agama Allah. Dari sini kita belajar bahwa kejayaan Islam dibangun di atas pengorbanan, bukan kesenangan atau kemewahan. Pelajaran lain adalah pentingnya persatuan. Walaupun jumlah mereka sedikit, kaum muslimin bisa menang karena bersatu dalam barisan, disiplin dalam mengikuti perintah Rasulullah SAW, dan tidak terpecah oleh kepentingan pribadi. Persatuan inilah yang menjadi kunci kekuatan umat Islam sepanjang sejarah. Akhirnya Perang Badar mengingatkan kita bahwa sejarah Islam bukan hanya catatan masa lalu, melainkan sumber inspirasi. Setiap muslim bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Tetap tegar dalam menghadapi tantangan, berstrategi dengan bijak, dan selalu yakin bahwa pertolongan Allah akan datang bagi mereka yang beriman dan berjuang di jalannya. Perang Badar adalah tonggak sejarah yang menegaskan kekuatan umat Islam di panggung politik dan militer Jazirah Arab. Dari sebuah komunitas kecil yang tertindas, kaum muslimin berhasil bangkit dan menunjukkan bahwa iman serta keyakinan mampu mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar. Kemenangan ini tidak hanya mengubah nasib umat Islam saat itu, tetapi juga mengubah jalannya sejarah dunia. Perang Badar menjadi bukti bahwa strategi, persatuan, dan doa yang ikhlas mampu menundukkan lawan meski dalam keadaan penuh keterbatasan. Hikmah yang dapat diambil dari Perang Badar adalah pentingnya keteguhan iman, musyawarah dalam mengambil keputusan, serta keberanian untuk berkorban demi kebenaran. Semua nilai ini relevan sepanjang zaman, menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan memahami Perang Badar, kita bukan hanya belajar sejarah, tetapi juga mengambil pelajaran tentang keberanian,
persatuan, dan keyakinan kepada Allah. Perang ini akan selalu dikenang sebagai momen yang mengubah dunia Islam untuk selamanya. Jika kalian menyukai kisah sejarah Islam seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mari kita terus belajar, mengambil hikmah, dan memperkuat iman melalui sejarah.